Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. Episode 385. Tidak mungkin. Bisa jadi sebentar lagi dia akan menyambut kita dengan hangat untuk mengunjungi istananya, kata Randy Lu. Dari perkataan Vina, dia sudah bisa menebak Jenderal Hitam itu pasti akan terkejut. Dan ketika dia memberitahu hal ini kepada Samba, tidak peduli entah benar atau tidak, Samba pasti akan segera menemui mereka. Lagi pula, 10.000 tentara bayaran bukanlah jumlah yang kecil. Ini bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk langsung menghabisinya. Benar saja, tak lama kemudian, terlihat Raja Samba membawa pengawal istana lebih dari 20 orang, dan diikuti pejabat istana lainnya di belakang. Samba merupakan seorang kulit hitam yang berusia 50 tahun lebih. Tapi jika dilihat, wajahnya tampak seperti umur 60 tahun ke atas. Tidak tahu kenapa, apakah karena bekerja terlalu keras, atau orang kulit hitam memang cepat tua, pokoknya yang jelas raja ini tidak terlihat seperti raja pada umumnya. Yang mulia, kita bertemu lagi. Melihat Samba keluar, Vina segera menyapanya. Randy Lu dan dua rekannya bersiap untuk segera turun dari mobil. Apalagi seorang raja, tentu saja dia harus menghormatinya. Dan pada saat ini, ketika Samba Giroud melihat Vina, tiba-tiba seperti ada perasaan ditipu. Dia pernah bertemu dengan Vina sekali, tentu saja dia tahu kalau Vina adalah seorang pebisnis. Dan baru saja anak buahnya mengatakan bahwa pihak lain adalah jenderal dari 10.000 tentara bayaran. Barulah dia tergesa-gesa keluar untuk menjemputnya. Secara tidak langsung ini sudah menipunya. Tangkap dia, Samba Giroud teriak dengan marah. Terlihat 10 dari 20 lebih pengawal istana itu berlari ke arah Randy Lu dan lainnya. Hati Vina yang melihat situasi ini terkejut. Wajahnya mulai memucat seketika. Awalnya dia sudah memiliki perasaan yang tidak enak. Tadi sangka benar-benar ada yang tidak beres. Sekarang mereka berada di tangan raja. Mereka tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh raja kepada mereka nanti. Jika raja itu sangat marah, bukan tidak mungkin raja itu akan langsung membunuh mereka. Di Afrika yang begitu jauh dengan China, jika Samba diam-diam membunuh mereka, mungkin tidak akan ada yang tahu. Dan pada saat ini, pikiran Vina mulai kalut, terlihat dia sudah akan menangis. Dia mulai menyesal, tapi sudah terlambat. Dia telah mengambil keputusan yang salah, maka dia harus menerima konsekuensi pilihannya. Melihat situasi saat ini, Randy Lu mendengus kemudian melibaskan tangannya. Seketika dia mengeluarkan sebuah pistol peredam dari belakang, dan menembaki selusin pengawal yang berjalan ke arahnya. Sedangkan Troy dan Swandi pada saat ini juga ikut mengeluarkan pistol peredam, kemudian melepaskan tembakan. Tembakan 3 orang yang begitu jitu, dan pihak lawan yang belum memiliki persiapan, membuat pihak lawan terkejut dan tidak bisa mengelak. Ketika mereka merespon, selusin pengawal itu telah tumbang. Mereka melepas beberapa tembakan, tapi tembakan mereka semua mengenai badan mobil. Vina yang menyaksikan adegan ini, terkejut serta berteriak. Dia memegangi kepalanya dan berjongkok di bawah. Lindungi raja. Selusin pengawal terakhir mengeluarkan senjata dan menembaki Randy Lu serta lainnya. Sayangnya, ketiga orang ini merupakan jagoan. Keterampilan yang begitu lincah. Mereka bisa menghindari semua tembakan itu dengan baik. Sedangkan mereka hanya perlu melepaskan beberapa tembakan lagi. Sudah berhasil kembali menumbangkan beberapa orang. Kemudian pada saat pihak lawan mulai menyerang, mereka mengganti posisinya. Beberapa putaran setelahnya, beberapa pengawal kembali terjatuh ditumpahi darah segar. Raut wajah sisa-sisa pengawal terakhir mulai berubah, tetapi mereka masih tetap menjaga dan melindungi Raja Samba. Adapun para menteri istana, mereka sangat terkejut dengan kejadian ini dan mulai berteriak histeris. Mereka menutupi kepalanya dan menyelinap pergi bagai seekor tikus. Hanya saja Randy Lu dan lainnya tidak ingin membunuh mereka. Kalau tidak, mereka tak akan bisa melarikan diri dari Randy Lu dan lainnya. Setelah beberapa menit kemudian,
20 lebih pengawal yang dibawa oleh Samba Giro telah mati semua. Raja Samba kemudian berjalan ke arah Randy Lu bertiga. Semua tercengang. Mereka tidak pernah menyaksikan adegan seperti ini. Di mata mereka, Randy Lu dan lainnya bagaikan dewa pembunuh. Perlu diketahui, 20 lebih pengawal yang bertugas ini adalah hasil dari seleksi yang begitu ketat, tapi mereka ditumbangkan begitu saja oleh 3 orang dari China dalam waktu kurang dari 3 menit. Inilah perbedaannya. Kalian apa yang ingin kalian lakukan? Aku ini seorang raja. Jika kalian berani menyentuhku, maka negara kami tidak akan membiarkan kalian hidup. Kata Samba sambil memandangi Randy Lu dan lainnya. Randy Lu tersenyum. Dia berjalan ke depan Samba. Dia menyimpan pistolnya, kemudian berkata dengan tenang, "Raja, kamu tidak perlu gugup. Kami hanya mencarimu untuk bekerja sama. Menggunakan pistol maupun pedang itu hanya akan melukai kita, bukankah begitu?" Melihat senyum Randy Lu, Samba seperti melihat seorang iblis. Bocah ini baru saja membunuh puluhan pengawal, dan sekarang tanpa ada pertanda dia berkata bahwa jangan menggunakan pistol maupun pedang, itu hanya akan melukai. Bukankah dia sekarang sedang menjilat ludahnya sendiri? Tapi setelah melihat Randy Lu yang sungguh tidak memiliki niat untuk membunuh mereka, Samba pun memberikan aba-aba kepada para menterinya untuk menenangkan dirinya. Yang paling penting adalah nyawa, persoalan lain adalah hal yang bisa didiskusikan. Oh iya, Randy Lu berbicara dengan bahasa Inggris ya. Kalau tidak Samba dan lainnya tidak akan mengerti. Madagaskar dijajah oleh Kepulauan Inggris selama beberapa dekade. Meskipun mereka telah merdeka, tapi selain menggunakan bahasa asli mereka, mereka juga masih menggunakan bahasa Inggris. Kenapa, Yang Mulia Raja tidak senang dengan kedatangan kami? Ataukah ingin membicarakan masalah kerjasama di sini? Kata Randy Lu sambil memandangi Samba dengan santai. Kepada tamu-tamu dari China terkasih, silakan masuk ke istanaku. Kata Samba buru-buru menyapa Randy Lu, pandangan matanya penuh dengan decak kagum. Bahkan pandangan para menteri kepada Randy Lu masih berbinar-binar. Bagaimana tidak 20 lebih pengawal tengah terbaring di depan mata mereka, dengan darah segar bercucuran. Silakan pimpin jalan, kata Randy Lu sambil tersenyum, lalu mengikuti Samba menuju istananya. Pada saat ini, kedua kaki Vina masih terasa lemas. Suara tembakan barusan telah membuat dirinya menjerit ketakutan, sepertinya beberapa rohnya masih belum kembali. Terutama melihat puluhan jenazah yang ada di depan matanya, dia merasakan langkah kakinya bagai melayang di udara. Mengikuti dinas dengan bos besar, juga sangat mendebarkan. Tapi setelah melihat Randy Lu dan 2 rekannya mengikuti Samba berjalan menuju istananya, dia pun menggertakkan giginya lalu mengikuti dari belakang. Tak tahu kenapa, perasaan dia saat ini merasa lebih aman jika dia pergi dari sini. Tapi langkah kakinya tidak bisa berkompromi dengan kata hatinya, hanya bisa mengikuti dari belakang. Istana Samba sangat mewah. Dia sungguh layak untuk menjadi seorang raja di provinsi ini. Semua properti terukir dari emas dan batu giok. Randy Lu bertiga yang mengikuti Samba dari belakang, bagaikan sedang berkunjung ke istana pada zaman dahulu. Sepanjang jalan terlihat para prajurit berdiri di antara 2 sisi jalan, juga begitu banyak pelayan, tapi mereka bertiga tidak menghiraukannya. Sebenarnya, Samba juga tidak berani menyuruh para pengawalnya untuk menangkap Randy Lu. Karena dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya, mungkin dia akan terbunuh terlebih dahulu dibandingkan dengan Randy Lu bertiga di depan para pengawalnya. Kelincahan dari Randy Lu bertiga barusan telah mengejutkan dia dan para menterinya. Ketika tiba di aula istana, hal yang paling pertama aku lihat adalah tahta raja yang terbuat dari emas murni. Dan yang membuat Randy Lu merasa aneh adalah, Samba mempersilakan Randy Lu untuk menduduki tahta raja tersebut. Episode 386. Randy Lu melirik tahta emas yang dibaluti dengan kulit macan tutul, kemudian menolak niat Samba. Dia sebenarnya hanya ingin bekerja sama, sebelum terjadinya aksi pembunuhan. Pertama, itu karena Samba duluan yang memulai. Dan kedua, dia sebenarnya juga ingin mengambil kesempatan untuk menakuti Samba.
Dan mengenai tahta raja ini, dia sebenarnya tidak tertarik. Melihat Randy Lu menolak, Samba juga tidak yakin apakah Randy Lu benar-benar menolaknya, atau hanya pura-pura menolak. Melihat Randy Lu yang duduk di posisi bagian para menteri, dia juga tidak berani duduk di atas tahta rajanya, hanya bisa dengan lemah duduk di kursi seberang Randy Lu. Beberapa menit kemudian, terlihat seorang pelayan datang menyajikan teh hangat. Randy Lu dan teman-temannya tidak terburu-buru meminum tehnya, meskipun melihat Samba yang telah meminumnya terlebih dahulu. Pada saat ini, mereka tentu tidak mempercayai Samba. Jika Samba sampai menaruh racun ke dalam teh itu, bukankah mereka sendiri yang mencari mati? Kalau begitu biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Randy Lu, aku pemilik LKK Technoscience, perusahaan nomor 1 di China, perusahaan yang mengembangkan pesawat tempur jet M100 generasi ke-6 di China. Sampai di sini pembicaraan Randy Lu terhenti. Dia melirik ke arah Samba. Dia ingin tahu apakah Samba pernah mendengar perusahaan LKK Technoscience-nya. Apalagi Madagaskar merupakan sebuah negara kepulauan yang sejujurnya sedikit ketinggalan zaman. Tapi saat ini, dia sedang menunggu ekspresi Samba untuk membuatnya merasa puas. Sedangkan ketika Samba mendengar Randy Lu berkata, "Perkenalkan aku." Raut wajahnya sama sekali tidak ada perubahan. Mereka tentu saja mengetahui tentang LKK Technoscience, karena setengah tahun terakhir ini, nama LKK Technoscience ini telah dikenal di seluruh belahan dunia. Hanya negara kalangan atas yang memiliki akses internet yang tahu mengenai LKK Technoscience. Beberapa teknologi canggih telah dikembangkan oleh LKK Technoscience, bahkan Morstandia saja masih belum bisa mengembangkannya, terutama pesawat tempur jet generasi ke-6. Chip Super ALS serta rudal elektromagnetik supersonik, Morstandia sama sekali tidak berani lagi membuat pernyataan untuk menentang China. Nama LKK Technoscience ini sungguh mimpi buruk bagi negara Morstandia. Tentu saja mereka mengetahui kengerian yang dimiliki LKK Technoscience ini. Dan pemuda di depan matanya ini adalah pemilik dari LKK Technoscience. Bagaimana ini tidak membuat mereka takjub? Apakah dia sungguh bos dari LKK Technoscience? Mereka tidak percaya, Randy Lu adalah bos dari perusahaan besar LKK Technoscience, bisa datang ke negara kecil mereka yang tak henti dari peperangan. Kenapa aku bisa datang ke sini? Ini karena kontrak kerja sama keluarga Zhou ada di tanganku. Dan kalian telah melanggar kontrak, bukan berarti tidak mempengaruhi perusahaan Raustone yang ada di bawah naunganku. Yang mulia Raja, mohon kamu memberikan aku sedikit penjelasan tentang ini. Randy Lu kembali berucap. Nada bicaranya begitu datar, tapi kata-kata yang dilontarkan ke telinga Samba, bahkan membuat mereka gemetaran. Ini adalah momentum yang tak terkira, dan juga tekanan yang tak terlihat. Saudara terkasih dari China, aku rasa ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Karena kami sungguh tidak mengetahui apa yang terjadi dengan perusahaan Raustone. Selain itu keluarga Zhou juga sudah mencari kami. Mereka mengatakan bahwa perusahaan Raustone adalah penipu. Dia menyuruhku untuk tidak mempercayainya. Anda tahu sendiri. Banyak yang datang ke Madagaskar untuk berinvestasi. Seringkali kami merugi. Jadi berhubungan dengan perusahaan yang tidak begitu aku tahu, maka kami tidak akan berani untuk mempercayainya lagi. Tapi Anda tenang saja, kami akan menandatangani kontrak baru dengan Anda, dan harganya tentu saja akan lebih murah dibandingkan dengan kontrak keluarga Zhou. Mendengar pertanyaan dari Randy Lu, Samba buru-buru menjelaskan. Bahkan, setelah melihat sikap dari Randy Lu yang begitu kesal, dia secara tidak langsung menggunakan kata panggilan, Anda. Ternyata ada gunanya juga dari pengenalan Randy Lu tadi. Tapi, tidak peduli apakah Randy Lu sungguh bos dari LKK Technoscience, Samba sudah takut dengannya. Bagus, kamu sangat cepat tanggap, berarti 20 pengawalmu tadi tidak akan mati dengan sia-sia. Kata Randy Lu sambil tertawa. Dia sangat bersyukur bisa melihat Samba yang begitu sigap menanggapi masalahnya. Raut wajah Samba perlahan berubah, sindiran Randy Lu membuatnya salah tingkah. Tapi apa yang dikatakan Randy Lu adalah fakta.
Jika bukan karena dia duluan yang menyuruh para pengawalnya untuk beraksi, maka para pengawalnya tidak akan mati. Lebih dari 20 pengawal elit, jika Samba mengingatnya pasti akan sangat sakit hati. Memelihara satu pengawal elit saja tidak murah. Yang paling penting adalah, bukan berarti kamu memiliki uang lalu bisa menciptakan pengawal elit. Kalau begitu, ayo kita kembali menandatangani perjanjian Raustone, kata Randy Lu sambil menyuruh Vina untuk maju dan menyerahkan surat kontrak baru kepada Samba. Kali ini pihak menteri dari Samba yang bergerak. Setelah kedua belah pihak melakukan negosiasi ulang, akhirnya Samba memberikan 10% dari harga awalnya. Mengenai hal ini, Randy Lu pun akhirnya setuju. Setelah menandatangani channel Raustone, Samba akhirnya bisa menghela nafas lega. Mereka telah mempercayai Randy Lu. Barulah mereka berani menandatangani kontrak kerja dengan Randy Lu. Yang mulia Raja, dengar-dengar tetanggamu Raja Bartu akan memberontak. Jika dia berontak, aku takut dia tidak akan membiarkan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Randy Lu mengeluarkan sebatang rokok kemudian menyalakannya. Dia benar-benar tidak mempedulikan di sini adalah istana raja. Raut wajah Samba berubah. Dia menatap Randy Lu dengan lekat. Dia tidak mengerti apa maksud dari Randy Lu. Aku sudah mempersiapkan 20.000 tentara. Jika Bartu sungguh akan berontak, kami warga Provinsi Wantong pasti akan menghalangi dan membuang jauh-jauh para pemberontak dari Provinsi Wantong. Kata Samba penuh percaya diri. Baguslah. Semua orang sudah tahu bahwa Bartu telah bekerja sama dengan Laksamana Miller. Kamu pasti mengenali Laksamana Miller kan? Dia adalah raja tentara bayaran di Timur Tengah. Di bawah tangannya terdapat puluhan ribu tentara bayaran. Selain itu senjata mereka lebih canggih. Sedangkan kamu hanya mengandalkan pasukan yang katanya begitu elit tapi tidak bisa apa-apa. Apakah kamu merasa bisa mengalahkan para tentara bayaran itu? Randy Lu sambil meludahkan ampas rokok kemudian tertawa. Kami di Madagaskar memiliki 6 provinsi, 5 raja, bahkan jika Bartu memberontak, masih ada 4 raja yang akan mengabdi dan membela keluarga kerajaan. Dan keluarga kerajaan memiliki 10.000 lebih pasukan, meskipun Miller memiliki 20.000 tentara bayaran, pasti akan kami hancurkan. Kata Samba tidak puas. Sebenarnya, dalam hatinya dia juga tidak memiliki keyakinan. Pertama-tama, keluarga kerajaan tidak memiliki begitu banyak pasukan. Dan kali ini, dengar-dengar beberapa raja lainnya diam-diam telah bergabung dengan Bartu. Jika Bartu hanya membawa pasukan intinya saja untuk menyerang dia, mungkin dia masih bisa melawannya. Tapi jika Bartu benar-benar membawa tentara bayaran Miller, maka dia tidak akan mungkin bisa melawannya. Perbedaan kedua belah pihak ini terlalu jauh. Mereka masih menggunakan senjata yang 20 tahun lalu telah dibuang oleh orang lain. Bagaimana bisa untuk bertarung dengan orang? Apalagi yang namanya peperangan zaman modern. Sudah tidak lagi yang namanya mengandalkan jumlah pasukan. Kelihatannya Yang Mulia Raja sangat percaya diri ya. Berarti aku tidak sia-sia menyampaikannya. Aku berharap ketika perang saudara kalian terjadi, kamu bisa melindungi provinsi Wantongmu. Jangan sampai kontrak kerja sama kita sia-sia ditandatangani. Kata Randy Lu sambil meregangkan pundaknya, dan tersenyum. Raut wajah Samba tidak enak dipandang. Yang pasti dia tidak tahu apa yang dipikirkan Randy Lu. Apakah dia ingin menjual senjata kepada mereka? Samba memikirkan hal ini, kemudian kembali menunduk dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika memang benar Randy Lu ingin menjual senjata kepada mereka, ini sudah terlambat. Ayo pergi. Semoga kerja sama kita berjalan dengan lancar. Sambil Randy Lu bangkit dari duduknya kemudian berjabat tangan dengan raja, lalu berjalan keluar istana. Tamuku yang terkasih, tunggu sebentar. Pada saat ini, Samba akhirnya mulai membuka mulutnya.